Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akanji bidik gol perdana di Serie A saat derby Milan. Derby della Madonnina akhir pekan ini tak hanya menyajikan rivalitas klasik Inter Milan versus AC Milan, tetapi juga menjadi panggung ambisi pribadi bagi Manuel Akanji. Bek tengah asal Swiss itu mengaku sangat ingin mencetak gol perdananya di Serie A, dan melakukannya di laga sebesar derby akan menjadi momen yang luar biasa. Didatangkan dari Manchester City dengan status pinjaman di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, Akanji langsung menjadi bagian penting dalam sistem Christian Cifu. Meski tiba terlambat, ia tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Akanji, 30 tahun, datang tanpa banyak gembar-gembor. Namun, performanya membuat hierarki lini belakang Inter berubah cepat. Ia kini berada di depan Francisco Acerbi, Stefan de Vrij, hingga Jan Bisek dalam urutan pilihan starter. Ketenangan, kecepatan, dan kemampuannya mengalirkan bola dari belakang membuatnya menjadi bagian integral dari permainan Nerazzurri. Hanya cedera ringan, Zielinski siap tampil di laga Inter versus Milan, Sucic alternatif. Kabar melegakan bagi Inter Milan jelang derby della Madonnina pada akhir pekan ini, dalam laga pekan ke-12 Serie A. Piotr Zielinski, yang sempat memicu kekhawatiran setelah tampil 2 kali bersama timnas Polandia, kini dikabarkan dalam kondisi stabil dan tidak mengalami masalah fisik yang serius. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport memastikan bahwa gelandang berpengalaman itu sudah kembali berlatih di Appiano, dan terlihat tenang menanggapi situasinya. Setelah pertandingan Malta versus Polandia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Zielinski mengaku merasakan sedikit rasa sakit pada area betis. Dengan total 180 menit bermain hanya dalam rentang 4 hari, wajar jika muncul kekhawatiran dari kubu Inter. Namun, saat kembali ke Appiano kemarin, sang gelandang langsung berdiskusi dengan Christian Cifu dan staf medis mengenai kondisinya. Menurut laporan, Zielinski menjalani sesi latihan ringan bersama para pemain internasional lainnya. Di Marco Raja bek sayap Eropa, statistiknya jauh ungguli semua rival. Federico Di Marco kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap paling mematikan, bukan hanya di Serie A, tetapi di seluruh Eropa. Data terbaru dari Data MB menegaskan dominasi pemain Inter Milan tersebut dalam hal kualitas dan kuantitas kontribusi ofensif, dan jaraknya dari para pesaing benar-benar luar biasa. Data via FC Inter 1908 menganalisis performa para bek sayap dari 7 liga top Eropa. Hasilnya, nama Federico Di Marco muncul paling mencolok, berdiri sendirian jauh di depan kompetitor lainnya. Grafik analisis itu membandingkan 2 indikator ofensif, yakni expected assist save per 90 menit dan jumlah cross akurat per 90 menit. Juventus dan Inter siap bersaing, dapatkan bek Lecce. Bek Lecce, Thiago Gabriel, menjadi pusat perhatian dua raksasa Serie A, Juventus dan Inter Milan, yang siap terlibat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Tuttosport, Juventus tengah mempersiapkan langkah konkret untuk menyalip Inter yang sudah memantau sang pemain sejak musim panas lalu. Ketika itu, Nerazzurri memilih merekrut Manuel Akanji, namun Thiago Gabriel tetap berada dalam daftar pengawasan mereka. Minat Inter kembali mencuat seiring kemungkinan hengkangnya beberapa bek veteran pada akhir musim. Dengan kebutuhan generasi lini belakang, bek muda Portugal itu dianggap sebagai salah satu target ideal. Thiago Gabriel masih terikat kontrak dengan Lecce hingga 2027. Situasi tersebut membuat musim panas mendatang menjadi momen terbaik bagi klub untuk melepas sang pemain dengan harga maksimal. Kesadaran akan peluang ini membuat Juventus dan Inter bergerak cepat mengamati perkembangan situasi. Juventus bahkan disebut siap memasukkan Vasilije Azic sebagai bagian dari kesepakatan demi mendapatkan keunggulan dalam negosiasi. Strategi ini bisa memberi Bianconeri nilai tambah jika Lecce tertarik mengembangkan pemain muda tersebut.
Tanpa Dumfries, derby Milan jadi ujian berat bagi Inter Milan. Inter Milan mendapat masalah serius jelang derby della Madonnina pada akhir pekan ini. Denzel Dumfries dipastikan absen karena cedera, dan menurut jurnalis Fabrizio Biasin dalam editorialnya untuk TMW, kondisi ini memaksa Christian Cifu mencari solusi taktis yang tidak sederhana. Biasin menyoroti bagaimana Milan justru mendapatkan dorongan penting jelang laga panas ini di pekan ke-12 Serie A. Adrien Rabiot kembali tersedia, dan menurutnya, sang gelandang adalah salah satu dari 3 transfer penting di bursa transfer musim panas lalu. Kembalinya Rabiot memberi Milan stabilitas di 2 fase permainan. Biasin menyarankan untuk melihat lagi 30 menit terakhir Milan versus Napoli, sebuah demonstrasi nyata betapa pentingnya peran sang gelandang Prancis dalam menjaga intensitas dan struktur tim. Selain itu, Pulisic Leao menjadi alasan lain Inter tidak boleh lengah. Duet ini sangat sulit dibaca, mereka bergerak tanpa pola tetap, sering menukar posisi, dan membuka ruang untuk gelandang maupun fullback melakukan penetrasi. Pedula bela Luis Henrique, terlalu dini menyebutnya gagal di Inter Milan. Pakar Mercato Italia, Alfredo Pedula menegaskan bahwa menilai Luis Henrique sebagai kegagalan di Inter Milan, adalah sikap yang terlalu terburu-buru dan jauh dari adil. Inter Milan mendatangkan Luis Henrique dari Olympique Marseille dengan biaya sekitar 25 juta euro, sebuah angka yang menunjukkan besarnya kepercayaan klub terhadap bakat sang winger Brasil. Transfer tersebut bahkan dipersiapkan jauh sebelum FIFA Club World Cup bergulir, agar sang pemain bisa segera beradaptasi dan tersedia untuk turnamen besar tersebut di Amerika Serikat. Namun, kini muncul kontroversi menyusul keputusan Inter Milan yang lebih memilih Carlos Augusto sebagai opsi darurat di sayap kanan untuk menggantikan Denzel Dumfries yang cedera, ketimbang memainkan Luis Henrique pada derby della Madonnina kontra AC Milan. Fratesi kian terpuruk, performa di jeda internasional mengecewakan. Gelandang Inter Milan, David Fratesi kembali menjadi sorotan negatif setelah melalui jeda internasional yang sama mengecewakannya, seperti periode-periode sebelumnya. Alih-alih menemukan ritme permainan bersama timnas Italia, Fratesi justru semakin tenggelam dalam performa yang jauh dari ekspektasi. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Internews, penurunan performa Fratesi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, baik di level klub maupun tim nasional. Musim lalu, Fratesi sempat mempertimbangkan untuk hengkang karena minimnya menit bermain di bawah Simone Inzaghi. Namun, kedatangan Christian Cifu pada Juni lalu sempat menghadirkan harapan baru. Cifu menjanjikan peluang lebih besar dan fokus untuk mengembalikan potensi sang gelandang berusia 26 tahun itu. Terungkap Inter pernah tolak tawaran 20 juta euro untuk Aslani. Inter Milan dilaporkan pernah menolak tawaran besar senilai 20 juta euro dari sebuah klub Liga Inggris untuk Christian Aslani pada bursa transfer musim panas 2024. Menurut Tuttosport, Nerazzurri juga menolak pendekatan Como yang berusaha memboyong gelandang asal Albania tersebut, pada periode yang sama. Sepanjang musim panas terakhir, Inter berupaya mencari jalan keluar bagi Aslani. Dalam penilaian pelatih baru Christian Cifu, pemain berusia 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana teknis dan dipersilakan mencari klub lain. Namun, Aslani menolak sejumlah proposal yang datang. Transfernya ke Rayo Vallecano pun gagal terrealisasi setelah ia memutuskan untuk tidak meneruskan negosiasi pada awal musim panas. Situasi ini membuat Inter kesulitan menemukan peminat yang serius. Baru pada tahap akhir bursa, Torino datang sebagai penyelamat, merekrut Aslani dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Langkah tersebut terbukti menguntungkan bagi sang pemain. Di Turin, Aslani berhasil menemukan kembali kontinuitas permainan dan kini menjadi salah satu pilar utama tim. Ia telah tampil 9 kali di Serie A dan 1 kali di Coppa Italia, performa yang membuat opsi pembelian senilai 12 juta euro tampak realistis untuk diaktifkan Torino.
Adeyemi. Kabar dari Jerman menyebutkan bahwa Inter Milan dan Manchester United telah menjalin pembicaraan dengan agen Karim Adeyemi, yang disebut-sebut siap meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim. Laporan BILD mengungkapkan bahwa proses negosiasi perpanjangan kontrak sang penyerang menemui jalan buntu, karena permintaan klausul pelepasan yang tak disetujui pihak klub. Adeyemi masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2027. Namun, penyerang berusia 23 tahun itu dikabarkan telah memutuskan untuk mencari tantangan baru, memaksa Dortmund mempertimbangkan penjualannya agar tidak kehilangan aset berharga tersebut secara gratis di masa depan. Sinyal kepergian Adeyemi semakin kuat setelah ia menunjuk Jorge Mendes sebagai agen baru. Kehadiran superagen Portugal tersebut diyakini bertujuan memfasilitasi transfer besar dalam beberapa bulan mendatang. Menurut sumber asal Jerman tersebut, Mendes telah mengadakan kontak langsung dengan dua klub, Inter Milan dan Manchester United. Kedua tim tersebut tengah memantau situasi Adeyemi, yang memiliki fleksibilitas tinggi di lini depan. Ia dapat bermain sebagai winger kanan, kiri, maupun penyerang tengah sesuai kebutuhan taktik.